Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya dibubarkan. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Satuan atau Resimen Cakrabirawa dibentuk pada tanggal 6 Juni tahun 1962. Pembentukan Resimen Cakrabirawa itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nomor 211 /PLT /1962. Resimen Cakrabirawa berasal dari semua unsur ABRI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Untuk menjadi anggota Cakrabirawa tidaklah mudah dan melalui seleksi. Proses seleksi secara fisik maupun mental, melalui tes tertulis dan psikotes yang harus 2 kali dilalui sebelum diterima. Bahkan, Jenderal Nasution pernah memberi arahan terhadap Kolonel Sabur yang kelak menjadi Komandan Cakrabirawa, agar para anggota Cakrabirawa ini merupakan orang-orang yang memiliki budi pekerti luhur serta disiplin yang baik. Hal ini mengingat penting dan vitalnya tugas yang akan dikerjakan. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI nomor 01 /PLT tahun 1963 mengenai organisasi dan tugas Resimen Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah Detasemen Kawal Pribadi atau DKP, bertugas mengawal keselamatan Presiden beserta keluarganya secara langsung dari jarak dekat. Bagian kedua adalah Detasemen Pengawal Khusus atau DPC, bertugas dalam hal pengamanan dan survei atas gedung, area atau wilayah di mana Presiden dan keluarga sedang atau akan berada. Bagian ketiga adalah Batalion Kawal Kehormatan, bertugas melakukan penjagaan dalam arti luas yang berhubungan dengan pengamanan Presiden beserta keluarganya, seperti melakukan penjagaan Istana Negara, gedung-gedung vital yang termasuk kompleks istana, dan gedung-gedung yang menjadi ruang kerja Presiden. Adapun inisiasi pembentukan Resimen Cakrabirawa ini bermula dari adanya usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ide membentuk Cakrabirawa muncul setelah adanya usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat sedang melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Guna mewujudkan ide itu, Letnan Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Letnan Sabur kemudian menghadap kepada 4 Panglima Angkatan Bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian untuk meminta 1 batalion prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden. Sabur dibantu beberapa perwira, di antaranya adalah Mayor CPM Maulwi Sailan, Mangil dari Kepolisian, seorang Mayor Udara, dan seorang Mayor Laut. Mereka sering rapat dan membahas pasukan pengawal Presiden.
Bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada tanggal 6 Juni tahun 1962, Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 211 /PLT/1962 tentang pembentukan resimen khusus yang bertanggung jawab menjaga keselamatan pribadi Presiden dan keluarganya, sekaligus terbentuk Resimen Cakrabirawa. Pasca peristiwa G30S PKI, anggota Cakrabirawa menjalani tugas-tugas berat. Hal ini karena tugas pengamanan Istana Merdeka dan Istana Negara diserahkan dari Batalion 1 KK kepada Batalion 2 KK. Penyerahan ini setelah sebagian anggota Batalion 1 KK terlibat dan ikut serta dalam peristiwa G30S. Tugas pengamanan menjadi berat karena Cakrabirawa harus mengamankan istana yang dikepung dan terancam dimasuki gelombang demonstrasi para mahasiswa dan pasukan tentara yang berasal dari Kostrad dan RPKAD. Berdasarkan Maulwi Sailan dalam bukunya Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, pada saat Kabinet 100 Menteri dilantik pada 24 Februari tahun 1966, mahasiswa yang didukung oleh Kostrad dan RPKAD memblokade jalan masuk istana yang dilalui para calon menteri yang akan dilantik. Mahasiswa dan tentara menguasai jalan menuju istana dan menahan mobil-mobil, kemudian menggembosi ban-bannya. Para calon menteri yang akan dilantik pun terpaksa berjalan kaki. Para anggota Resimen Cakrabirawa yang memang ditugaskan menjaga istana tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, hingga acara pelantikan tetap bisa berjalan. Resimen Cakrabirawa akhirnya dibubarkan pasca keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Tepatnya pada 23 Maret 1966, terbit keputusan bersama keempat Menteri Panglima Angkatan, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian nomor 6/3/1966 yang memutuskan menyerahkan tugas menjamin keselamatan Presiden dan keluarganya dari Cakrabirawa ke polisi militer. Pada tanggal 28 Maret 1966 dilakukan serah terima tugas untuk menjamin keselamatan pribadi atau Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI beserta keluarganya dari Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, ke Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer. Pasca penyerahan itu, Cakrabirawa dibubarkan dan anggotanya dikembalikan ke masing-masing angkatannya. Selanjutnya tugas penjagaan istana Presiden, baik yang ada di Jakarta maupun di Bogor dan di Cipanas, digantikan oleh Satgas Pomat atau Polisi Militer Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel CPM Norman Sasono. Hanya anggota DKP, Detasemen Kawal Pribadi, yang terdiri dari personil kepolisian yang masih dipercaya mengawal Bung Karno dan keluarganya. Mantan prajurit Cakrabirawa, Ishak Bahar, melihat secara langsung dengan mata telanjang jasad para jenderal. Ishak Bahar melihat jasad para jenderal diturunkan dari truk ketika berada di lubang buaya. Tak hanya itu, Ishak Bahar juga melihat langsung Sukitman, seorang perwira polisi yang lolos dalam peristiwa G30S PKI. Meski mengetahui peristiwa tersebut, Ishak Bahar tak mengetahui misi menghabisi sejumlah jenderal TNI AD itu. Ketika itu, ia hanya mendapatkan perintah untuk mengawal Letkol Untung. Apa tujuannya saat itu, Ishak Bahar pun tidak mengetahuinya. Ia baru mengetahui jika tujuannya ke lubang buaya. Di sanalah ia menyaksikan para Cakrabirawa membawa beberapa jasad jenderal. Menurut kesaksian Ishak Bahar,
seorang sersan mayor dari Batalion Cakrabirawa, pada 30 September 1965, sekitar jam 6 sore, ia tidak ditugaskan untuk menjemput para perwira TNI AD. Ishak Bahar ditugaskan untuk mengawal Presiden Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan. Setelah itu, Letnan Kolonel Untung, pemimpin Batalion 1 Cakrabirawa, meminta Ishak Bahar untuk mendampinginya ke Lubang Buaya. Dengan persenjataan lengkap, Ishak mengawal satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, seorang supir dan ajudan. Sesampainya di Lubang Buaya, Ishak diperintah untuk berjaga di sebuah rumah pondok. Menjelang tengah malam, Ishak dikejutkan dengan kedatangan pasukan Cakrabirawa yang lain. Kemudian mereka dibagi menjadi beberapa grup dan diberi tugas untuk menculik para perwira TNI Angkatan Darat yang sudah ditargetkan nama-namanya. Keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat ini dibawa ke Lubang Buaya pada 1 Oktober tahun 1965. Ada yang dibawa dalam keadaan hidup, ada pula yang sudah tidak bernyawa. 3 dari ke-6 perwira yang dibawa sudah dalam keadaan meninggal, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Sisanya dibawa dalam keadaan masih hidup. Kemudian para perwira yang diculik itu dibawa ke Lubang Buaya. Betapa terkejutnya Ishak setelah ia melihat sejumlah jasad diturunkan dari truk yang membawa ke-7 perwira itu. Lalu sejumlah pasukan Cakrabirawa menurunkan seorang pemuda berwajah tegang. Ia adalah Sukitman, polisi yang ikut diangkut bersamaan dengan penculikan para perwira. Lalu mengapa Sukitman ditangkap pasukan Cakrabirawa? Nama Sukitman tidak pernah ada dalam daftar nama-nama perwira yang akan diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Namun sialnya, Sukitman ikut ditangkap, padahal ia hanya seorang polisi biasa. Pada malam itu, Sukitman kebetulan sedang melintas di depan rumah Maijen DI Panjaitan, salah satu target utama penjemputan Cakrabirawa. Sukitman yang tidak tahu menau tentang apa yang terjadi, tiba-tiba ikut diangkut ke dalam truk menuju ke Lubang Buaya. Sesampainya di Lubang Buaya, Sukitman diserahkan kepada Ishak Bahar dan diminta untuk mengeksekusi sang polisi. Akan tetapi, setelah mendengar ceritanya, Ishak Bahar pun merasa kasihan karena Sukitman tidak tahu apa yang terjadi. Alhasil Ishak Bahar tidak menuruti arahan itu. Ketika para pasukan Cakrabirawa sedang sibuk mengurusi jenazah para perwira, Ishak Bahar melepaskan Sukitman. Ishak menyembunyikan Sukitman di dalam mobil jeepnya. Pada akhirnya, Sukitman pun berhasil selamat dari maut. Meskipun Ishak tidak terlibat dalam proses penculikan dan pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat, ia tetap ditahan tanpa proses peradilan. Masih di hari yang sama, 1 Oktober 1965, ia bersama dengan prajurit Cakrabirawa lain yang terlibat dalam G30S dijebloskan ke dalam tahanan. Ishak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan Lapas Cipinang selama 17 hari. Setelah itu, Ishak Bahar dipindahkan ke Lapas Salemba hingga dibebaskan 13 tahun kemudian. Serma Bungkus. Serma Bungkus adalah salah satu pelaku langsung dari tragedi 30 September 1965 yang ditugaskan untuk menculik Maijen MT Haryono. Dalam misi penculikan tersebut,
Sherma Bungkus menjabat sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Letkol Untung. Ia mengaku hanya menjalankan perintah atasannya, yaitu Letudul Arif. Pada 29 September jam 3 sore waktu Indonesia Barat, Sherma Bungkus mendapat perintah untuk melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini memiliki tujuan untuk mengkudeta Soekarno. Ketika ditanya apakah Bungkus mengerti dengan yang dimaksud Dewan Jenderal, ia menjawab dalam masa G30S tersebut ada dua kubu yang tampaknya sedang berkonflik dalam kemiliteran, terutama di Angkatan Darat, yaitu apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi. Dewan Jenderal adalah yang berniat melakukan kudeta pada Presiden Soekarno, sedangkan Dewan Revolusi adalah yang berniat menyelamatkan Presiden Soekarno. Menurut Bungkus, ada ketidakserasian dalam Angkatan Darat tidak hanya menyangkut Soekarno. Pada dini hari menjelang subuh, 3 truk yang dipenuhi tentara berangkat menuju ke rumah MT Haryono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sesampainya di lokasi, Sersan Bungkus yang menjadi komandan peleton turun lebih dulu untuk mengetuk pintu rumah MT Haryono. Pintu tersebut dibuka oleh istri MT Haryono. Bungkus pun mengatakan jika MT Haryono harus menghadap ke Presiden Soekarno saat itu juga. Istri Haryono mengatakan bahwa suaminya akan segera menyusul dan meminta para prajurit berangkat ke istana terlebih dahulu. Namun Bungkus tetap bersikeras menunggu. Haryono pun segera merebut selongsong salah satu tentara yang masuk ke kamarnya. Namun Haryono ditembak oleh Sersan Bungkus. Haryono masih hidup saat itu. Namun dalam perjalanannya menuju kediaman Soekarno, Haryono tewas. Haryono bersama 2 perwira TNI AD yang lain, yaitu Jenderal Ahmad Yani dan Maijen DI Panjaitan, dibawa dalam keadaan sudah tak bernyawa pada 1 Oktober 1965. Lalu pada 3 Oktober, 3 mayat jenderal itu ditemukan di dalam sumur di lubang buaya. 4 jasad jenderal lainnya juga ditemukan di situ. Atas perkara tersebut, Sersan Mayor Bungkus dipenjara di LP Cipinang selama 33 tahun. Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah terbentuknya pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya dibubarkan. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.